Shalom, Shalom. selamat pagi, selamat bertemu lagi dan ibadah pagi lawatan Tuhan di minggu yang baru dan awal bulan Agustus 2020. Mari kita sama-sama menikmati berkat Tuhan dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Kami percaya setiap kita yang mengikuti ibadah ini adalah kita yang akan diberkati Tuhan. Kita akan menerima dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang baru. Mari kita pujikan kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang dalam nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kau pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, terima kasih. Maha besar Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus. Kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah pagi lawatan Tuhan. Ibadah yang diberkati Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan adalah hamba-hamba yang diberkati Tuhan. Seluruh anggota jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami percaya akan mengalami dan menikmati berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Sabda-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang membentuk kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan rancangan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sembunyikan segala kelemahan yang belakang salib-Mu, sehingga kemuliaan-Mu saja Tuhan yang tampak diberitakan pada pagi hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa dalam ibadah pagi lawatan Tuhan
pagi yang penuh dengan lawatan Tuhan. Mengawali minggu yang baru, mengawali minggu yang baru, pekan yang baru, hari yang baru, kita mengawalinya bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya sepanjang pekan ke depan ini, hari-hari depan ini adalah hari-hari yang penuh dengan lawatan Tuhan. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama di dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dikatakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat 5 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan pengubahan-pengubahan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita sebagai orang-orang pilihannya, sebagai anak cucu Abraham, sebagai anak Yakub, ya Tuhan mengatakan bahwa dikatakan tadi, ya serukan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Lalu dikatakan percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Lalu dalam ayat yang kelima, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Jadi yang pertama pagi hari saya ingin sampaikan, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yang pertama harus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu enggak boleh dilupakan. Tidak hanya memikirkan setiap pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi, tapi coba hitung berkat Tuhan yang sudah kita alami. Jadi yang pertama di pagi hari ini saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada, harus selalu mengenang perbuatan Tuhan. Selalu mengenang kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini yang kita sudah jalankan dan kita hadapi kurang lebih selama 5 bulan ini, khususnya bagi negara kita ini, saya ingin mengajak saudara sekalian, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Selalu dikenang kebaikan Tuhan. Ya, ada dampak dari COVID-19 ini bagi saya, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Tapi kita tetap melihat Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Amin Pak Daniel. Amin. Benar nggak Pak Daniel? Betul Pak, puji Tuhan. Sampai sekarang saya ada diberi kesehatan Pak, yang nomor 1. Yang kedua, berkat-berkat jasmani itu juga tetap mengalir Pak. Amin. Bantuan sembako dari pemerintah, dari gubernur, dari wali kota, dari presiden, itu mengalir. Bahkan dari hamba-hamba Tuhan, kami juga akan menikmati berkat-berkat itu. Dan juga yang dialami oleh anak saya, Ya. dia PHK pekerjaan, nggak bekerja. Dia punya anak kecil 2, tapi dipelihara Tuhan Pak. Dengan masker itu sampai sekarang masih dapat order terus Pak. Puji Tuhan, itu cara terpelihara kita luar biasa Pak. Itu berkat Tuhan buat kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Daniel juga mengalami kebaikan Tuhan. Kalau saya lihat persembahan-persembahan yang masuk, saya rasanya tidak percaya. Di tengah pandemi ini, jemaat Tuhan tetap diberkati Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang saya anggap perlu kita bantu, perlu kami bantu, perlu saya bantu, perlu gereja bantu. Rasanya untuk memberikan persembahan pun ya mungkin ya agak sulit, tapi saya boleh melihat persembahannya juga luar biasa diberkati. Ada yang memberi persembahan cukup besar, persembahan persepuluhan cukup besar, untuk persembahan-persembahan lain cukup besar. Ya, saya melihat kenapa? Karena Tuhan pelihara mereka. Ada jemaat yang hanya bisa memberi hanya sekian rupiah, tapi saya boleh bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah masa sukar ini tetap bisa memberikan persembahan. Luar biasa. Ada anggota jemaat kita sama-sama beribadah yang kehilangan pekerjaan, tapi tetap dipelihara Tuhan. Pak Daniel tadi. Ada bantuan dari presiden, bantuan dari gubernur, bantuan dari wali kota. Jangan-jangan Pak Daniel udah berapa bulan ini nggak pernah beli beras. Betul. Ya. Jadi yang pertama saya ingin ingatkan, jangan pernah ya melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan harus selalu diingat. Ya, harus selalu dikenang. Sekalipun kita hari-hari ini begitu berat,
menghadapi hari-hari ini, tapi kita tetap melihat bahwa kebaikan Tuhan tetap berlaku atas hidup kita, atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, atas suami, atas istri, bahkan untuk anak-anak kita diberkati dengan luar biasa. Hari Kamis ini ada ibadah VIP, Victory in Prayer. Ibu Gembala akan menyampaikan renungan singkat dan kemudian kita akan dengar satu kesaksian dari anak Tuhan yang berada di luar negeri, yang belum bisa pulang jumpa dengan keluarganya. Suatu saat dia mengalami satu pergumulan berat, bahkan hampir-hampir dia mengalami kematian. Tapi kami mendengar melalui kesaksian yang dia kirimkan kepada kami, betapa Tuhan itu membuat perkara yang ajaib. Nanti kita dengar pada hari Kamis kesaksian yang begitu luar biasa. Dan saya banyak mendengar banyak kesaksian-kesaksian diucapkan oleh jemaat Tuhan, bagaimana Tuhan pelihara. Ada seorang bapak berjuang untuk anaknya yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Ada seorang keluarga yang punya anak kehilangan pekerjaan dan gak lama kemudian dapat pekerjaan. Itu Tuhan pelihara. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu harus diingat, dikenang. Mazmur 68. Ya, Mazmur 68. Ya, saudara yang ada aplikasi Alkitab di handphonenya dibuka. Ya, jangan aplikasi yang lain ada, tapi aplikasi Alkitab di handphone nggak ada. Ya, Mazmur 68 ayat 5, 6 dan 7. Mazmur 68 ayat 5, 6 dan 7 dikatakan begini, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Jadi namanya Tuhan itu harus kita ungkapkan dengan bersukacita. Lalu perhatikan ayat 6. Namanya ialah Tuhan, beria-ria di hadapannya, Bapa bagi anak yatim. Jadi namanya Tuhan itu Bapa bagi anak yatim. Di jemaat kita ada anak-anak yang sudah kehilangan papanya, kehilangan ayahnya, kehilangan bapaknya. Sebagai anak yatim, jangan engkau khawatir. Tuhan katakan Bapa, ya Tuhan itu sebagai Bapa bagi anak-anak yatim, bagi engkau. Jadi ibu-ibu yang hidup tanpa suami, anak-anak tanpa bapak, ingat ibu, Tuhan yang kita sebut itu adalah Bapa bagi anakmu, ya anak-anak yatim. Lalu dilanjutkan dalam ayat 6 tadi kemudian, dan pelindung bagi para janda. Jadi Tuhan itu sebagai Bapa, pelindung bagi para janda. Ya, bapaknya udah nggak ada, ibunya berjuang. Saya ingin katakan engkau sebagai janda, Bapa di surga, Tuhan yang kita sebut namanya itu Bapa pelindung bagi para janda. Ya, jadi Bapa di surga melindungi hidupmu. Amin. Makanya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan tetap pelihara hidupmu sekalipun sebagai seorang janda, Bapa pelindung bagi para janda. Lalu ayat 7 dikatakan memberikan tempat tinggal kepada mereka yang sebatang kara. Kalau ada hari ini engkau yang hadir, engkau lagi bersama-sama beribadah bagi hadirat Tuhan, sedang menyaksikan khotbah saya pada pagi hari ini, engkau adalah sebatang kara, jangan khawatir, Bapa memberikan tempat bagi engkau yang sebatang kara. Yang benar-benar sebatang kara, tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa keluarga, tanpa orang tua, tanpa kakak, tanpa adik, benar-benar sebatang kara, jangan khawatir. Bapak yang kita sebut Tuhan itu ya memberikan tempat tinggal bagi mereka yang sebatang kara. Engkau yang merantau di Bekasi ini, merantau di Jakarta ini, merantau di Pulau Jawa ini, merantau di daerah-daerah lain, di pulau-pulau lain, berpisah dengan orang tua, berpisah dengan kakak adik. Engkau berada hari ini, engkau sebatang kara. Saya ingin sampaikan, Tuhan memberikan tempat bagi engkau, hai engkau yang sebatang kara. Jadi Tuhan perhatikan hidup kita sekalian. Untuk itu jangan lupakan kebaikan Tuhan. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu kita ingat? Yang kedua, ingatlah kebaikan orang tua. Kalau yang pertama, ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, ingat kebaikan orang tua. Sekalipun orang tuamu sudah meninggal, apalagi orang tuamu masih ada.
ya di dalam Imamat pasalnya yang ke-9, ya, kitab Imamat pasal 9 ayat Imamat pasal 19, Imamat 19 ayat 3 dan ayat 32 dikatakan begini, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabat, akulah Tuhan Allahmu. Jadi memelihara hari Sabat, menghormati hari Sabat, mengutamakan hari Sabat itu parahnya juga ketika kita menyegani ibu dan ayah kita. Ayat 32 dari Imamat 19 tadi dikatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, orang yang sudah tua. Ya, saya juga banyak uban. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi orang yang takut akan Allah, ya, perintah untuk takut akan Allah itu paralel dengan kita ya menghormati orang tua, orang ubanan. Bapak atau obajak uban, bapak atau uban, bapak uban. Padahal tetap hormati walaupun padahal lebih tua. Bapak Fardi, Bapak April, ubanan. Ya, kita juga tetap hormat. Saya juga uban nih, banyak uban. Lebih daripada itu bicara orang tua. Jadi yang kedua, jangan lupakan kebaikan orang tuamu. Kalau hari ini ada orang tuamu tinggal bersama dengan engkau, sudah cukup sepuh, sudah cukup lansia, mungkin usia di atas 80, usia di atas 90, pendengarannya sudah berkurang, penglihatannya sudah berkurang, ya mungkin daya ingatnya sudah berkurang, sudah pikun. Engkau harus tetap ingat kebaikan orang tuamu, bersyukur orang tuamu masih berada sama dengan engkau. Ya. Mungkin orang tuamu udah nggak tahu ini hari apa, nggak tahu ini pagi, siang atau sore atau malam, ya nggak tahu. Tetap harus menghormati, menghargai, mengingat kebaikan dia. Ada beberapa orang yang menyesal, saya belum bisa menyenangkan orang tua, tapi saya nggak diberikan kesempatan, orang tua sudah tiada. Sementara ada orang-orang tua yang tinggal dengan anak-anaknya merasa keberatan, menjadi masalah dalam keluarganya. Saya ingatkan, jangan pernah lupakan kebaikan orang tuamu, sekalipun orang tuamu sekarang udah seperti anak-anak. Ingat kebaikan mereka. Jadi pagi hari ini, pekan ini saya sampaikan ada dua hal. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, jangan lupakan kebaikan orang tuamu. Atau mungkin saya sampaikan secara sederhana, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan mengajar kami untuk tetap ingat kebaikan Tuhan. Kami mengingat kebaikan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Besok Rabu pendaftaran untuk ikut ibadah di gereja yang hanya kapasitasnya 80 orang akan dibuka. Khusus yang ibadah 1 jangan ketinggalan. Ya, kalau ibadah 2 agak longgar, karena ibadah 2 kayak minggu lalu hanya sekitar 50 orang saja yang datang. Khusus ibadah 1 jangan ketinggalan. Yang udah dapat ibadah 1 nggak bisa datang, tolong beritahu ke kami supaya tempatnya bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Udah ada banyak orang mau daftar nggak kebagian tempat duduk ibadah 1, yang udah daftar nggak hadir. Minggu lalu yang daftar 81, kelebihan 1 orang, ya nggak apa-apa kelebihan 1 orang. Tapi kemudian yang hadir hanya sekitar 70 orang. Yang lain kemana? Nggak hadir. Tolong kalau nggak hadir, beritahu kepada kami supaya kursinya bisa diberikan kepada orang lain. Ya, tetap mentaati protokol kesehatan. Lalu hari Kamis kita jumpa, hari Kamis setengah 8 malam ada ibadah VIP, Victory in Prayer. Ibu Gembala akan menyampaikan renungan singkat. Dan dilanjutkan dengan khotbah yang kita akan dengar khotbah dari Ibu Gembala, dengarkan kesaksian dari anak Tuhan. Renungan singkat disampaikan oleh Ibu Gembala, ada kesaksian yang luar biasa. Hari Minggu kita jumpa pada ibadah jam 9 pagi dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar. Panitia retreat tetap akan cari dana. Ada yang bertanya, kenapa panitia retreat cari dana? Kan retreat memang diadakan, tetap diadakan. Tidak tahun ini, diadakan tahun depan. Nah, tanggung jawab mereka tetap cari dana. Jadi kita dukung. Amin. Dukung. Beli
barang jualan mereka. Itu saja. Anak-anak sekolah, diberkati hidupmu yang sedang menanti jawaban pengumuman untuk masuk perguruan tinggi. Tuhan berikan perguruan tinggi yang terbaik. Mereka yang bekerja sebagai pegawai swasta, sebagai pegawai negeri, anggota TNI, anggota Polri, apapun pekerjaanmu, sebagai pengusaha, businessman, businesswoman, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Yang usaha online diberkati dengan luar biasa. Itu saja. Kita jumpa pada hari Kamis dalam ibadah VIP dan hari Minggu dalam ibadah raya di gereja. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Namamu kami kumandangkan, karena kami selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami juga selalu mengingat kebaikan orang tua kami. Berkati orang tua kami, mungkin berada di luar kota, di luar pulau, dimanapun mereka berada, berkat-Mu berlimpah-limpah. Orang tua rohani kami, Bapak dan Ibu rohani, Bapak dan Ibu gembala, Bapak dan Ibu Kristian, para penatua dengan keluarga, para diakan dengan keluarga, jemaat-Mu diberkati. Tuhan buat berhasil. Minggu ini adalah minggu yang penuh dengan kemenangan, minggu yang penuh dengan lawasan Tuhan, minggu yang penuh dengan mujizat Tuhan. Kami akan dengar banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari jemaat Tuhan. Kami sepakat bersama-sama demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka minggu yang baru, dan dalam nama Yesus kami sepakat, kami buka pintu berkat kami tercurah, terbuka, dan mencurahkan berkatnya berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, inilah seluruh doa kami, ibadah kami, dan terimalah pujian kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin. Ibadah saya tetap semangat. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, dari kemenangan datang kemenangan. Haleluya.